Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ini merupakan video yang sudah lama banget tidak update dan merupakan video yang kedua, yaitu review Signals ya teman-teman semuanya. Yang terakhir dulu kita update-nya itu sudah lama banget ya, waktu saya masih awal-awal bikin YouTube. Dan teman-teman, saya ingatkan lagi, di review sinyal ini kita akan membahas kenapa itu di sinyal-sinyal yang di private group kita ya di Discord itu bisa take profit, dan saya akan ngejelaskan skemanya bagaimana dari entry sampai taking profit dan kenapa kita alasan untuk entry. Yang mana di sini kita ada 4 saham, yaitu ada Gotoh, ada ISAT ya atau Indosat, ada MEDC atau Medco, dan yang keempat itu ada S&P 500 yang mana projectionnya itu udah on point, pas banget ya arahnya. Nih titik pantulannya juga saya bilang sini naik, dia naik. Nah, itu akan kita bahas melalui technical dan juga newsnya ya, kenapa kita bisa itu profit. Nah, ini jarang yang dibahas sama para viewer saham lain. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu ada Gotoh. Yang mana Gotoh ini telah 2 kali take profit ya. Kalau kita lihat di sini itu di TP pertama ada di harga 70, di TP kedua itu ada di harga 78 ya. Nah, yang mana waktu itu udah saya kabarin nih di grup private channel nih. Hari ini Gotoh ditutup menguat dikarenakan news Gotoh menjalin kerjasama dengan Alibaba dan juga Tencent ya teman-teman semuanya. Waktu itu harganya masih di harga 65. Nah, kalau kita lihat dari chartnya ya, ini Gotoh. Nah, ini Gotoh kemarin kita entry di harga 65 dan taking profit pertama itu di harga 70, yaitu sebesar nih di 7,69%. Lalu lanjut lagi kenaikannya tuh di 78 ya, sebesar 20% ya teman-teman semuanya. Nah, kenapa saya masuk Gotoh? Yang pertama ya udah saya bilang tadi ya, di private channel kita di Discord kita udah bilang bahwa dikarenakan news Gotoh menjalin kerjasama dengan Alibaba dan juga Tencent. Nah, teman-teman pasti tahu nih kemarin itu newsnya sempat rame tuh di seliweran para investor saham nih. Kita bikin nih tanggal 10 November kemarin ya, gendeng to Gotoh, Alibaba, Tencent nih, ini rame nih. Nah, sesuai kenapa waktu tuh di harga 65 nih, di harga 65 kita itu mulai start untuk rekomendasi di grup private channel kita di grup Discord. Nah, itu ya untuk di harga Gotoh. Ditambah di sini kita lihat ya, potensi dia untuk kenaikan tuh masih ada. Kenapa? Kalau kita lihat dari chartnya ya, ini merupakan chart flag pattern ya, bullish flag pattern. Karena dia untuk mencapai untuk area high-nya lagi ini bisa nih. Maka saya bikin proyeksinya di sini. Nah, kenapa di sini? Karena di sini ada resisten terkuatnya yang bakal bisa ditembus. Bukan di sini saya bilang, kenapa? Ya karena ini akan area body ya. Kalau area weak ini masih bisa dikuat tembus, tapi kalau udah di area body ya nih, ini untuk terdekatnya area fair value gap-nya ini bisa disentuh nih. Ini merupakan area fair value gap. Nah, disclaimer on ya, nanti kita untuk tutorial teknikal analisa dari dasar sampai smart money concept kita akan bikin video playlistnya. Jadi teman-teman tunggu aja ya, bersabar ya. Karena kemarin di Discord, Instagram saya maupun chat di Telegram itu ada juga orang yang minta, "Bang, bikin dong tutorialnya dari analisa teknikal sampai smart money concept." Karena kayak abang bilang order block, fair value gap itu belum pernah saya lihat di channel-channel saham gitu kan. Nah, nanti saya bikin videonya teman-teman ya. Oke. Nah, that's why kenapa ini Gotoh kita bisa contoh TP di area 20. So, itu untuk Gotoh ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada di saham yang kedua, ada saham ISAT, Indosat, yang sekaligus kita TP-nya tuh 1 TP1, TP2, TP3 itu hit semuanya ya. 3%, 8% hingga 13%. Nih, kita entry kemarin di harga 2200 nih. Ya, di sekitaran sini ya, 2200 kita entry atau di sini ya. Nah,
Kenapa saya bisa tahu bahwa ini harga ISAT bisa naik? Yang pertama, teman-teman kita tahu bahwa sentimen ya yang berseliweran juga di news ya. Nih kita lihat nih ya. Nih founder Nvidia ya duduk bareng ya dengan Najwa Shihab. Nih coba kita lihat ya. Ini kemarin viral nih foto nih. Nih ya teman-teman perlu diketahui ya. Di waktu viralnya foto ini ya, ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa para petinggi di sini. Selain dari para petinggi ini ya, ini Nvidia, ini nggak tahu saya mana Goto mana Indosat ya. Jadi mereka ini saling makan di satu meja ya, di meja gultik. Nah, that's why kenapa kemarin saham ISAT itu beneran bisa dia kembali rebound ya, saham teknologi tadi. Indosat, Goto ya, itu memang benar-benar langsung diangkat sama market maker itu sendiri. Karena ya bukan main, Nvidia merupakan saham market cap terbesar di dunia untuk saat ini karena dia pemilik nomor satu sekarang di US ya, nomor satu. That's why kenapa di saat Goto dan Nvidia ini satu meja sama Najwa Shihab ya, saya nggak tahu nih ngobrolin apa, langsung naik nih. So Nvidia makan gultik di Blok M bareng Najwa Shihab dan CEO Indosat nih orang Goto ada juga kok. Nah ya, that's why kenapa itu bisa naik. Kalau kita lihat dari model chartnya ya ISAT itu ya, kita bikin ISAT. Nah ini di ISAT ini sebenarnya ya, kalau kita lihat dari stokastik sebenarnya harganya udah jauh turun ya teman-teman ya semuanya ya. Ini harga udah beneran jauh turun. Kemarin nih kita entry beneran di harga bawah di 2160 ya tadi. Nah kita entry di bawah nih, harganya tuh sebenarnya udah di area oversold ya, yang seharusnya ini merupakan tanda pembalikan ya, karena harga ini udah jauh down ya. Ditambah ya kita bikin area key levelnya ini udah banyak ya, ada yang akan sejari pantulan dan penembusan ini udah kita bikin, dan ini juga ada fair value gapnya juga masih di area sini nih, di sini ya di area TP3. Terus saya kena di saat dia udah ngebentuk perubahan struktur ya, nanti saya jelasin tutorialnya. Nah akhirnya langsung tuh ke area TP3 kita langsung jadi TP1 udah ya, TP1 TP2 langsung TP3. Nah itu untuk ISAT ya teman-teman ya. Dan apakah untuk entry sekarang udah oke? Belum, karena bisa saja ini ISAT dibawa turun dulu ke sini karena dari indikator juga menunjukkan overbought atau jenuh beli ya. So ini udah terlambat sih gitu untuk ISAT. Jadi teman-teman yang ingin opportunity seperti ini lagi, kita langsung private channel kita ada, langsung masuk aja ke grup Telegram kita, nanti chat admin kita itu ada namanya Sunkist. Oke ya teman-teman ya, atau DM saja langsung saya melalui Telegram maupun media sosial. Oke, ini langsung saja kita ke saham yang selanjutnya yaitu ada MEDC. Nah ini sebenarnya MDC ya, orang bingung kok bisa sih MEDC ini hit ya di TP1, apa sih newsnya itu yang ngebikin dia naik ya. Teman-teman harus pertama tahu bahwa ada sedikit berita yang ngebuat harga MEDC ini naik. Kenapa dia hanya bisa ngehit di TP1 bukan 2 dan 3? Karena sebenarnya untuk harga minyak dunia sendiri sebenarnya belum terlalu mengangkat ya. Ini kita bikin ya. Nah, harga minyak di dunia ini masih di sini aja, belum ada signifikan kenaikannya ya. Nih, malah selama ini semenjak dimulai dari April kemarin tuh harga minyak dunia udah kelamaan turun nih. Dan hari ini harganya itu sideways atau ranging ya. Nih. Ya naik, nanti turun, naik turun, masih di sini saja harga minyak, bahwa bisa jadi ini minyak lanjut lagi kembali turun ya ke area $65. Nah, itu untuk di minyak ya. Kalau pengen ngecek harga minyak ya di WTI ini ya, di kodenya US oil ya, teman-teman semuanya. Crude oil WTI. Nah, oke, ini untuk US oil. Lalu teman-teman heran nih, kenapa sih bisa naik ya? Dan saya bisa entry di situ. Karena di sini saya udah bikin kemarin di stock update ya, teman-teman. Nih di tanggal berapa ya? Ini tanggal 19 kemarin, sekarang tanggal 26. Nah,
tanggal 19 kemarin sekitar 7 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu ya, berarti di hari Senin kemarin ini ada berita harga minyak naik akibat gangguan produksi di ladang spare drop WTI ke US 68 dolar ya. Nih kita lihat di tanggal berapa tadi nih, 19. Kalau kita lihat di tanggal 19 ini ini memang ada lonjakan kenaikan ya. Di hari 18 November beritanya masuk tanggal 19. Nah, di situ saya melihat bahwa ini ada sedikit momentum kenaikan untuk di harga minyak itu sendiri ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi tanggal 19 ini udah saya lihat bahwa ternyata di tanggal 18 ada momentum kenaikan minyak. Ya, di sini ada kenaikan momentum minyak. Nah, dan sekarang ini minyak udah membentuk pola ya broadening wedge ya. Ya. Broadening wedge. Nah, kita bikin lah seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini polanya ya, hati-hati ya. Ini bisa turun ke sini. Kalau ini seandainya kuat, palingan turun ke sini, nanti kembali lagi ke key levelnya di harga 70 dolar, oke. Nah, itu untuk US oil ya. Dan kalau kita ngelihat dari MEDC-nya sendiri. Ini ntar ya, teman-teman. MEDC. Nah, kita kan kemarin yang sering nonton video saya migas ya, ini kan udah ini apa namanya? Udah pernah saya bahas juga di MDC ya, teman-teman. Nah, itu kita udah kemarin nyentuh area TP1 sebesar 8%, yang mana ini TP2-nya itu masih kurang ditembus ya, teman-teman ya. Kenapa saya kemarin dapat posisi entry-nya itu bawah ya di harga 170? Karena ya kita lihat lagi. Ini sebenarnya ini dari mata secara kasat mata aja ya, tanpa ini kita hapus stokastiknya nih. Ini kita udah tahu nih sebenarnya kalau ngelihat dari indikatornya ini udah jenuh jual. Pastikan ada harga untuk kembali rebound. Dan saya bikin area key levelnya di mana yang potensial ditembus ini seperti ini. Ini area resisten terkuat terdekatnya ya untuk di MDC. Dan saya bikin TP di situ, namun saya turunin dikit untuk harganya tuh lebih realistis ya. Di harga sebelumnya saya ambil untuk area resistennya di sini. Nah, akhirnya kesentuh TP1 dan untuk area key levelnya di sini juga udah tembus ya walaupun gagal. Dan untuk di TP keduanya lagi itu MDC masih belum ada penguatan ya, karena ya seperti kita lihat tadi US oil sebenarnya dia masih di fase downtrend ya, belum ada fase uptrend. Jadi untuk MDC TP kedua itu lebih solid. Oke teman-teman ya, itu untuk MDC. Langsung saja yang ketiga yaitu ada nih, kita buka result ya. Tadi pertama udah Goto, kita udah di Indosat juga udah, MEDC udah ya. Nih di S&P 500 ya. Nah, kita udah bikin nih, udah lama banget nih di sini kita udah bikin proyeksinya bakalan turun ke sini dan nanti di tanggal ini bakalan naik. Ternyata iya. Nah, walaupun dia belum menyentuh untuk di area all time high terbarunya. Nih. Saya kemarin bikin bahwa dia all time high terbaru di SPX itu ya, S&P 500 itu di 6,50 ya. Nah, di 6050. Belum berhasil karena di sini mereka membuat resistennya tuh di 6016. So, ini bagaimana pergerakan S&P 500 ke depannya, yaitu di grup Discord kita ya, teman-teman ya. Kenapa ini merupakan chart yang penting ya? Karena yang merupakan kumpulan 500 saham-saham blue chip di Amerika seperti LQ45-nya SG. Jadi kalau mereka naik, majority seluruh saham dunia bakalan naik, dan saat turun ya majority seluruh dunia turun. Ini kenapa pas ya? Kenapa saya bikin pas? Kenapa ini ada pantulan ini di harga di tanggal 5 November? Itu saya udah bilang kemarin di Discord bahwa ya itulah kemontokan untuk penurunan harga ya, karena ini nggak mungkin langsung turun nih jauh ya teman-teman semuanya. Karena di sini ada gap yang harus dulu ditutup ya. Dan kenapa ini bisa di area pasnya saya bikin di sini dan juga di sini, yaitu merupakan area key levelnya dari Fibonacci retracement. Ini sebenarnya jutsu rahasia yang belum saya pernah bilang sama sekali nih. Dan bagaimana rahasianya pas ini di tanggal 5 November? Itu ada di Discord kita, itu di Stock Knowledge ya. Itu ada nih rahasianya di sini. Oke teman-teman. Untuk untuk S&P 500. So, S&P 500 kedepannya berbahaya. Kenapa? Ini gapnya ada nih.
Kan udah saya bilang barusan bahwa ini gap dekatnya aja nih harus ditutup dia. Ya, ternyata dia lompat dan ini ada penurunan gap down lagi ya kan. Akhirnya ditutup lagi dan ini gap up ini harus ditutup. Kalau kita lihat dari pola-pola Big Bang tadi juga ada ya teman-teman ya. Jadi ini perlu diperhatikan lagi bahwa sebelum menuju Desember nih mungkin market ada koreksi lagi nih ya. Dari S&P 500 ini udah kelihatan ya teman-teman. That's why kenapa ini dia nggak bisa nyentuh all time high terbaru. Mungkin turun dulu ke sini ya dengan gap down nanti baru dia naiknya tuh cantik sampai di akhir Desember atau di tahun baru nanti di bulan Januari seperti udah saya bilang. Oke. Itulah review signal kita ya. 4 itu pertama tadi ada Goto ya. Ada Goto, kedua ada ISAT atau Indosat, ketiga ada MDC, Medco yaitu emiten minyak dan terakhir ada S&P 500. Jadi teman-teman yang pengen langsung update tiap hari, tahu kenapa, belajar ya lebih penting di sini ya. Karena ini jarang ada di tempat-tempat lain ya. Langsung saja kita nanti chat di grup Telegram pribadi saya maupun nanti itu adminnya ada namanya Suncase, saya tag ulang lagi di grup Telegram. Nah, yang penting saya udah ngasih tahu kenapa ini bisa naik, kita bisa TP dan apa alasan news sentimen di balik itu semua ya. Kalau kita nyari pribadi itu lebih sulit ya karena kita harus mencari berita tiap hari update ya kan. Dari pembukaan sampai penutupan, terus informasi, kabar berita bagaimana ya. Sedangkan kita di Discord ini udah lengkap ini semuanya ya. Nih, dari saham US juga ada, ini stock investment juga ada nih saham IPO kita yang udah hampir 200% kemarin rally-nya. Nih swing trading, day trading, result, dan ini untuk teman-teman yang belajar ilmu saham yang lebih mendalam ini ada. Kita ada ruang diskusi ini ya. Ini teman-teman kita ini udah rame ya. Mereka udah pada profit juga kemarin ya. Nah, terus juga kita ada stock market basic untuk teman-teman yang baru belajar di saham. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jadi itulah review signal. Jadi teman-teman apabila pengen ya belajar lagi, bang review signal lo bang, ini keren dong bang. Nah, soalnya belum ada dana nih untuk buat kita di Discord ya, nggak apa-apa, ini langsung request aja di kolom komentar kita di bawah video ini ya. Teman-teman semuanya terima kasih telah menonton video saya. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi teman-teman agar selalu bisa nonton video saya langsung. Karena kalau telat ya teman-teman ya, misalnya ini malam udah muncul nih, teman-teman bisa nonton jadi bisa tidur dan paginya langsung eksekusi, mau wait and see, mau langsung kita pasang entry, it's okay, itu ya disclaimer on di teman-teman semua. Yang penting teman-teman udah mendapatkan insight dan pelajaran terbarunya di setiap harinya. Oke teman-teman semuanya ya, terima kasih telah menonton video saya dan seperti biasa salam gacor.